Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Salah satu fungsi puasa adalah fungsi tirakat. Tirakat ini adalah lisan Nusantara, khususnya lisan Jawa, menyebut lafal thariqah yang dalam bahasa Arab yang berarti jalan. Karena lisan Nusantara yang pada masanya belum fasih melafalkan thariqah, maka thariqah menjelma menjadi tirakat. Ada juga yang mengaitkan dengan taroka, yang artinya meninggalkan, menjadi tirakat. Tapi dua kata ini masih mempunyai relevansi. Tirakat yang berarti thariqah adalah jalan untuk menggapai ridha Allah, sementara tirakat dalam makna taroka adalah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tradisi tirakat adalah tradisi praktik spiritual yang dilakukan untuk senantiasa mengendalikan hawa nafsu dan taqarrub ilallahi ta'ala. Sebuah usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, salah satunya adalah kesucian. Dalam Islam, tirakat dapat kita pahami sebagai satu usaha yang dilakukan oleh seorang muslim dengan melakukan amalan tertentu untuk menuju jalan Allah. Tirakat merupakan bentuk pengabdian spiritual yang melibatkan kesungguh-sungguhan, kekhusyuan, kesadaran penuh terhadap Allah. Seorang muslim akan membentuk pribadi yang lebih terarah, memiliki kepekaan spiritual yang tinggi, serta meningkatkan kualitas ibadah apabila dia senantiasa melakukan riyadhah, melakukan pelatihan-pelatihan, dan pelatihan-pelatihan tersebut salah satunya adalah dalam bentuk tirakat. Dalam surah As-Sajdah surat ke-32 ayat ke-16, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung tubuh mereka jauh dari tempat tidur, seraya berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap akan rahmat-Nya, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki mereka yang kami anugerahkan kepada mereka. Dari ayat ini sebahagian muslim kita melakukan tirakat, yaitu dengan mengurangi tidur, kemudian senantiasa terus berdoa kepada Allah dengan rasa takut bahwasannya mereka takut akan azab Allah, mereka takut akan su'ul khatimah apabila tidak benar-benar melaksanakan hidupnya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah atau takwa, dan senantiasa mengharap rahmat-Nya. Dan salah satu bentuk tirakat adalah menginfakkan sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian penyempurnaan bentuk tirakat ini adalah sebagaimana yang dilukiskan dalam surah Az-Zariyat 17-18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'una bil ashar hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali, kembali ditegaskan dalam surah
Az-Zariyat ayat 17-18 ini pentingnya untuk tidak larut dalam kegiatan yang disebut dengan tidur. Tentu tidur yang berlebihan atau bahkan mungkin sampai pada tahap membuat kita kehilangan akal. Karena tidur yang banyak itu banyak akan menghilangkan kewarasan. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka mohon ampunan kepada Allah. Di akhir malam kita mengenal fadilah tahajud. Maka orang-orang yang mengambil sikap tirakat adalah mereka yang senantiasa qiyamul lail, mengisi malam-malam mereka dengan hal-hal yang baik, sholat sunnah hingga kepada sholat tahajud. Pada era tradisional, bahkan sebahagian sampai saat ini, masyarakat Jawa mengenal satu tradisi namanya puasa mutih. Puasa mutih adalah tradisi puasa yang dilakukan oleh masyarakat Jawa khususnya sebagai bentuk ibadah dan meningkatkan spiritualitas. Salah satu fungsinya adalah meningkatkan kesabaran, keuletan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Maka tirakat ini seakan-akan menjadi sebuah kebutuhan manakala kita ingin sesuatu dari hajat kita terkabulkan. Termasuk para generasi muda yang sudah mulai mapan, bila mana khawatir tidak bisa menahan nafsu atau libido seksual, maka pola tirakat dapat dilakukan dalam bentuk puasa. Ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaa'un. Dari muttafaqun alaih. Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaklah ia kawin, ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Nah, ini dia pentingnya tirakat puasa. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikan hawa nafsu atau libido seksual. Maka begitu banyak fadilah-fadilah di dalam puasa itu sendiri, yang kemudian di dalam lagu-lagu tradisi, salah satunya yaitu dalam lagu-lagu tirakat. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juga menyitir akan pentingnya mengendalikan hawa nafsu, karena hawa nafsu yang tidak dikelola, tidak dimanage dengan baik akan melahirkan kesengsaraan, dan orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu sendiri akan jatuh pada lubang kesengsaraan tersebut. Kata beliau, wa innamas sa'adah kullaha fi ayyamlika ar-rajul nafsah wa syaqawah fi an tamlikah. Sesungguhnya semua kebahagiaan itu terletak pada orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, sedangkan kesengsaraan terletak pada orang yang dikuasai oleh nafsunya sendiri. Betapa puasa dan tirakat, salah satu outputnya, salah satu hasilnya adalah melahirkan keselamatan. Akhirnya izinkan Al-Fakir Maksum Ahmad menyimpulkan santun pesan pantun kita. Siapa bersatu pastilah kuat, kuat memupuk keselamatan. Puasa itu adalah tirakat, tirakat untuk keselamatan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.